Baiklah, materi hari ini kita akan membahas tentang sistem pada motor bakar ya. Motor bakar memiliki beberapa sistem yang saling melengkapi agar motor dapat berfungsi dengan baik. Sistem-sistem pada motor bakar yaitu diantaranya sistem bahan bakar, sistem pemasukan udara, sistem pengapian, sistem pelumasan, lubrication, sistem pendinginan cooling, dan sistem kelistrikan ya. Baik, kita mulai satu persatu terkait dengan sistem-sistem itu. Pertama adalah sistem bahan bakar ya. Sistem bahan bakar ialah sebuah sistem yang memiliki fungsi sebagai penyalur bahan bakar dari tangki hingga ke ruang bakar ya. Selain menyalurkan bahan bakar, sistem ini juga berfungsi menyimpan bahan bakar dengan aman ya. Ada tangkinya, itu di bawah Anda lihat tangkinya ya, tangki bahan bakar pada stand ini. Ketika menyalurkan bahan bakar ya, sebelum masuk ke intake manifold ya, itu dilakukan pengkabutan bahan bakar supaya bercampur dengan udara sehingga mudah terbakar ya. Ini ada beberapa komponen bahan bakar ya, seperti tadi yang saya tunjukkan, tangki bahan bakar, kemudian itu tangki bahan bakar ya, atau fuel tank, salah satu komponen berfungsi untuk menampung bahan bakar. Sebagai bahan bakar ini adalah sumber energi atau sumber energi mesin untuk menghasilkan tenaga ya. Anda lihat tadi. Kemudian yaitu tangkinya. Kemudian mari kita cek di bagian lain ya, bagian lain mesin stand engine-nya. Nah, ini ada beberapa engine yang ingin saya tunjukkan ya. Nah, ini busi ya, ini karburator ya, karburator yang berfungsi untuk mengkabutkan tadi, mencampur antara bahan bakar dan udara. Kita lihat di tempat lain ya, ini di cutting edge ya, cutting edge engine-nya. Ini adalah intake manifold ya, dari karburator bahan bakar dicampur kemudian masuk ke intake manifold, dan intake manifold ini akan masuk melalui katup di ruang bakar. Ini ruang bakarnya akan saya tunjukkan. Ini mekanisme katupnya terlihat, akan saya tunjukkan. Oke, kita lihat ya, ini adalah bagian sistem katup ya, untuk memasukkan bahan bakar. Kita buka tutup dari silinder. Nah, ini adalah ruang bakarnya. Saya tunjukkan ruang bakarnya ya. Juga ada piston itu akan mengkompresi campuran bahan bakar dan udara. Nah, kemudian ini adalah exhaust itu setelah bahan bakar dibakar, kemudian dia akan dikeluarkan dari sistem, dan misalnya di engine lain, nah dikeluarkan engine lain, dikeluarkan dan masuk ke knalpot dan dikeluarkan ya. Nah, ini adalah sistem pengapian ya. Sistem pengapian ini masuk ke busi dengan kabel tekanan tinggi. Ini adalah distributor. Kita buka distributornya. Di situ ada rotor ya. Rotor akan membagi arus. Nah, ini ada baterainya ya, sumber baterai 12 volt aki. Dan ini adalah kunci kontak, berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik baterai ke rangkaian sistem pengapian.
kemudian ada kemudian ada alternator. Ini ada alternator. Nah, ini adalah motor starter ya. Ini adalah motor starter. Nah, kita cek di bagian sini ya, motor starter yang berfungsi untuk memutarkan flywheel pertama kali untuk menghidupkan mesin ya. Lihat di videonya. Nah, kemudian ini adalah ada koil, ini koil, kemudian ini adalah distributor terdapat beberapa komponen. Anda bisa lihat seperti platina, kondensor. Mari kita cek di cutting engine-nya ya, dan rotor. Nah, ini adalah gigi pada poros di distributor yang berhubungan dengan camshaft. Maksudnya ketika camshaft berputar, dia akan berputar. Nah, ini adalah busi digunakan untuk mengeluarkan arus tekanan tinggi dari hasil induksi koil menjadi lompatan bunga api ya. Nah, ini adalah ruang bakar. Nah, ini businya kelihatan dari dalam itu kan, kelihatan dari dalam. Kemudian ini adalah filter oli pada sistem pelumasan ya. Ini adalah pompa oli pada sistem pelumasan untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin dan memberikan tekanan untuk oli. Nah, kemudian dan kita lanjutkan. Ini adalah filter oli ya. Ini filter oli. Nah, ini masih tadi ya, di pada poros distributor. Ini pompa olinya. Oli, ada oil strainer juga di situ. Nah, ini adalah motor starter ya. Oke, lihat, Anda bisa melihat dari cutting engine untuk mempelajari bagian-bagian dalam mesin. Nah, ini adalah camshaft untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup. Nah, itu ada templar ya, mekanisme katupnya, ada mekanisme katup. Dan ini adalah force ankle ya, crankshaft atau, dan ini adalah radiator yang fungsinya sebagai pada sistem pendinginan, cooling system. Fungsi ini untuk mendinginkan air pendingin mesin yang telah digunakan dengan cara membuang panas melalui kisi-kisi radiatornya. Nah, ini juga ada menghubungkan radiator dari engine dari atas dan bawah sebagai aliran flow sehingga air dapat bersirkulasi. Ini motor starter untuk mengangkat flywheel pertama kalinya. Kemudian kita lanjutkan ya beberapa komponen, identifikasi komponen lainnya. Di situ juga ada water jacket ya. Water jacket itu untuk saluran dari air pendingin masuk ke dalam mesin sehingga dia dapat mendinginkan engine. Dan kita cek di beberapa mesin lainnya, kita punya beberapa stand engine. Nah, ini di cutting edge ya, kita sudah potong engine-nya supaya bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Demikian, terima kasih.